Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yaitu sistem berkas. Nah, teman-teman di sini yang belum mengetahui sistem berkas, mari kita simak pertama yaitu pengertian dari sistem berkas itu sendiri. Nah, sistem berkas ini merupakan suatu mekanisme dari penyimpanan yang mana ini gunanya untuk mengakses suatu data maupun program yang berada di dalam suatu sistem operasi Windows, Linux, macOS dan lainnya. Di dalam suatu sistem berkas ini terdapat dua bagian yang penting, yaitu yang pertama adalah kumpulan berkas sendiri, yakni berfungsi sebagai tempat penyimpanan suatu data. Nah, yang kedua yang bagian terpenting adalah yaitu struktur direktori suatu berkas. Nah, ini berfungsi untuk mengatur serta menyediakan suatu informasi mengenai seluruh berkas di dalam sistem operasi. Nah, pembahasan kali ini bab-bab yang kita bahas antara lain yaitu tentang berbagai aspek dari berkas itu sendiri, struktur, cara menangani proteksi berkas, cara mengalokasikan suatu ruang di disk atau penyimpanan, melacak lokasi data, serta menginterface bagian-bagian yang lain dari suatu sistem operasi ke dalam disk atau penyimpanan sekunder. Oke, marilah kita bahas berikut ini. Yang pertama mengenai konsep dasarnya dulu. Nah, sistem berkas ini apa? Mungkin kita tahu komputer itu dapat menyimpan berbagai informasi ke dalam media penyimpanan eksternal maupun internal seperti hard disk, SSD, flash disk dan lain-lain. Nah, agar komputer ini dapat digunakan dengan enak, dengan nyaman, dengan lancar. Nah, ini sistem operasi di dalam komputer ini menyediakan suatu sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam dan sama. Nah, sistem operasi ini akan mengabstraksi seperti fisik dari media penyimpanannya dan mengidentifikasi unit penyimpanan logis, yaitu yang namanya berkas. Nah, berkas ini lalu diletakkan ke media fisik oleh sistem operasi. Media fisiknya yaitu tadi seperti hard disk. Nah, ini hard disk bersifat yaitu non-volatile. Nah, sehingga kandungan di dalamnya atau data di dalamnya ini tidak akan hilang jika terjadi gagal listrik maupun sistem reboot. Nah, misalnya kita sedang menggunakan komputer untuk mengolah data. Nah, lalu kita save ke hard disk, tiba-tiba listrik mati. Nah, penyimpanan ini bersifat non-volatile. Jadi meskipun listrik mati mendadak, namun data yang kita simpan di hard disk tidak akan hilang. Berkas ini juga bisa diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang berkaitan yang mana ini diberi nama dan direkod pada suatu penyimpanan sekunder. Nah, biasanya sistem berkas ini akan mempresentasikan suatu program, baik program ini
source maupun bentuknya objek. Nah, ataupun bisa juga data. Nah, dari berkas yang bersifat numerik, alfabet, alfanumerik ataupun biner. Nah, format pada berkas ini juga tergantung dari kita. Misalnya kita mau menyimpan data berupa bentuk seperti apa ya. Nah, misalnya kita membuat berkas atau file yang berformat text file. Nah, yakni urutan karakter yang disusun ke dalam suatu baris baris. Nah, dan kita juga bisa membuat source file, yakni urutan subroutine atau fungsi yang nantinya ini akan dideklarasikan. Nah, kita juga bisa membuat object file, yakni urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sebuah sistem. Nah, selanjutnya ada juga executable file. Ini merupakan rangkaian kode selection yang dapat dibawa leader ke dalam memori dan bisa langsung dieksekusi. Nah, jadi kita bisa membuat berbagai macam bentuk file. Tadi kita sudah bahas mengenai konsep dasar dari suatu sistem berkas. Nah, yang kedua ini kita bahas mengenai atribut daripada sistem berkas itu sendiri. Nah, apa saja atribut tersebut? Nah, yang pertama, atribut dari sistem berkas adalah nama. Nah, nama ini tergantung dari kita mau memberikan berkas kita dengan nama apa. Nah, nama sendiri ini merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh pengguna, oleh kita sebagai penggunanya. Nah, yang kedua atributnya tipe. Nah, tipe ini dibutuhkan untuk sistem operasi yang mendukung beberapa tipe berbeda. Nah, yang ketiga lokasi. Lokasi ini merupakan pointer ke device dan lokasi berkas pada device tersebut. Yang keempat, ukuran atau size. Ukuran ini bisa pada berkas saat itu, baik dalam byte, huruf ataupun bentuk blok. Nah, tergantung kita sesuaikan masing-masing. Seperti dalam kita membuat file di Word. Nah, itu kebanyakan dari kita memasukkan huruf kapital. Nah, kalau huruf kapital nanti size yang kita simpan akan semakin besar. Berbeda kalau kita menuliskan huruf-huruf kecil semua. Nah, itu akan berbeda ukurannya. Walaupun kata yang kita input ke dalam file tersebut atau dokumen tersebut itu sama, namun jika berbeda huruf, nah itu nanti akan berbeda juga size-nya atau ukurannya. Nah, atribut yang kelima yaitu proteksi. Proteksi ini adalah informasi mengenai kontrol akses. Nah, contohnya siapa saja yang bisa membaca, menulis ataupun mengeksekusi suatu berkas kita. Atribut yang keenam yaitu waktu. Nah, waktu sendiri yaitu terdiri dari tanggal dan identifikasi pengguna. Nah, informasi ini biasanya disimpan untuk berguna sebagai yang pertama pembuatan berkas, yang kedua modifikasi terakhir yang kita lakukan pada berkas. Contohnya kita mengedit dokumen di Word
Nah, nanti pasti tanggalnya atau modifikasinya akan mengikuti tanggal yang kita edit dari tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan terakhir berkas. Nah, pasti akan tercatat di waktu penamaan berkas ini. Ketiga, kita bahas mengenai operasi pada berkas. Nah, tadi kan sudah bahas tentang konsep, lalu atribut. Nah, sekarang kita bahas mengenai operasi pada berkas. Nah, berkas ini adalah jenis data abstrak. Nah, agar bisa mengidentifikasikan berkas secara baik, nah kita perlu melihat operasi yang kita lakukan dalam berkas tersebut. Nah, sistem operasi di komputer kita itu menyediakan suatu sistem call namanya. Nah, sistem call ini gunanya untuk apa? Gunanya bisa untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan lain-lain. Nah, lalu apa saja yang sistem operasi lakukan pada berkas? Nah, yang pertama yaitu bisa membuat sebuah berkas. Nah, itu pasti. Nah, yang kedua itu menulis pada sebuah berkas itu sendiri. Nah, yang menulis sebuah berkas sendiri, ketika kita memberi nama berkas, sistem akan mencari direktori untuk mendapatkan lokasi berkas tersebut. Nah, sistem juga ini menyimpan petunjuk tulis pada berkas di mana penulis atau kita pengguna akan ditempatkan. Nah, penunjuk tulis ini harus diperbarui secara setiap terjadi penulisan pada berkas. Yang ketiga yaitu sistem ini dapat melakukan membaca suatu berkas. Nah, seperti sistem itu memiliki suatu yang namanya sistem call. Nah, sistem call ini umumnya berkas ketika sedang dibaca atau ditulis oleh pengguna, kita sebagai pengguna, ini menggunakan suatu petunjuk yang sama. Nah, hal ini bisa menghemat tempat serta mengurangi kompleksitas dari sistem operasi itu sendiri. Keempat ini apa? Yang keempat, sistem bisa melakukan atau menempatkan kembali suatu berkas itu sendiri. Nah, direktori yang bertugas di sini berfungsi untuk mencari berkas yang persesuaiannya dan mengembalikan lokasi pada berkas saat itu. Nah, penempatan berkas ini tidak perlu melibatkan proses input maupun proses output operasi. Nah, ini kita bisa sebut sebagai pencarian berkas. Nah, yang kelima ini penghapus sebuah berkas. Nah, kita tahu lah, kalau menghapus tinggal klik kanan lalu delete. Nah, yang keenam itu memendekkan suatu berkas. Nah, ini apa yang dimaksud? Nah, suatu keadaan di mana kita sebagai pengguna menginginkan atribut dari berkas ini tetap sama, namun kita ingin menghapus isi yang ada di dalam berkas tersebut. Nah, fungsi memendekkan berkas ini akan mengizinkan semua atribut tetap sama, namun berkas menjadi nol. Maksudnya adalah hal ini lebih baik pada memaksa kita sebagai pengguna untuk menghapus berkas atau membuatnya lagi.
Nah, intinya kita bisa mengedit isi di dalam berkas. Sekian, itulah teman-teman sedikit pembahasan mengenai sistem dari berkas sendiri. Nah, intinya kita sebagai pengguna mesti tahu tentang fungsi-fungsi dari berkas yang kita gunakan pada sehari-hari di komputer maupun laptop kita masing-masing. Nah, fungsi-fungsinya itu seperti itu. Jadi kita kalau mengklik delete maupun mengklik berkas baru, nah itu terdapat fungsi-fungsi tersebut. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.